Loan back atau back-to-back loan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank, di mana jaminan pinjaman tersebut adalah deposito atau tabungan yang juga diterbitkan oleh bank yang sama. Jadi, nasabah meminjam uang dengan jaminan dana mereka sendiri yang disimpan di bank tersebut. Yang pertama, loan back sebagai modus pencucian uang. Ini adalah skema di mana uang hasil kejahatan dipinjam kembali dari entitas yang dikendalikan oleh pelaku kejahatan itu sendiri, seringkali melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Tujuannya adalah untuk menyamarkan asal-usul uang haram tersebut agar terlihat sah. Yang kedua, loan back dalam konteks bisnis atau loan backs. Dalam konteks ini, loan back mengacu pada peminjaman dana dari dana pensiun ke bisnis yang dimiliki oleh individu yang memiliki dana pensiun tersebut. Ini adalah cara untuk mendapatkan modal kerja tambahan untuk bisnis. Terus yang terakhir adalah back-to-back loan. Ini adalah perjanjian pinjaman antara entitas di dua negara, di mana mata uang dan tanggal jatuh tempo tetap terpisah. Suku bunga juga terpisah dan didasarkan pada suku bunga komersial saat perjanjian ditandatangani. Contoh-contoh dari loan back seperti di Bank of Credit and Commercial International atau BCCI. Pada tahun 1991, BCCI, sebuah bank internasional, terlibat dalam skema pencucian uang besar-besaran. Bank ini memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang dikenalikan oleh pemegang sahamnya sendiri, seperti Abbas Gokal dari Gulf Group, dengan menggunakan perusahaan cangkang offshore sebagai perantara. Pinjaman ini digunakan untuk menyamarkan dana ilegal dan membiayai gaya hidup pribadi, bukan untuk kegiatan usaha yang sah. Skandal ini berakhir dengan kebangkrutan BCCI dan kerugian besar bagi investor dan pemegang sahamnya. Yang kedua ada perusahaan Jerman dan Brazil. Sebuah perusahaan Jerman yang ingin memperluas usahanya ke Brazil menghadapi tantangan serupa dalam hal transfer dana lintas negara. Untuk mengatasi hal ini, mereka menggunakan back-to-back loan dengan mitra bisnis di Brazil. Perusahaan Jerman meminjamkan dana dalam mata uang lokal kepada perusahaan Brazil, dan perusahaan Brazil memberikan pinjaman dalam mata uang lokal kepada perusahaan Jerman. Struktur ini memungkinkan perusahaan Jerman untuk mendanai ekspansi bisnisnya di Brazil sambil menghindari resiko fluktuasi nilai tukar dan mematuhi regulasi setempat. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana back-to-back loan digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mengatasi tantangan finansial dan regulasi dalam ekspansi internasional. Teknik ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana dalam mata uang lokal tanpa terpapar langsung pada fluktuasi nilai tukar dan menghindari pembatasan transfer dana lintas negara. Carlos, kami sedang merencanakan ekspansi operasional di Sao Paulo. Tapi kami kesulitan mengirim dana langsung dari Jerman ke Brasil karena regulasi transfer dan risiko nilai tukar. Ya, saya paham. Di sisi lain, kami juga ingin mendanai pembelian mesin dari Eropa. Tapi mendapatkan euro di sini juga tidak mudah. Bagaimana kalau kita buat skema back-to-back loan? Kami akan pinjamkan 5 juta euro kepada perusahaan Anda di Jerman, dan Anda pinjamkan 25 juta real kepada anak perusahaan kami di Brasil. Menarik. Jadi masing-masing tetap pakai mata uang lokal, tapi operasional bisa jalan di dua negara. Tepat. Kita hindari resiko kurs dan tetap patuh pada regulasi lokal. Kita bisa buat kontrak resmi agar semuanya aman. Saya suka idenya. Mari kita bahas detail bunga dan tenor pinjamannya minggu ini. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau membutuhkan bantuan dalam memahami penerapan teknik ini dalam konteks bisnis Anda, jangan ragu untuk menghubungi konsultan keuangan atau penasihat bisnis yang berpengalaman.